Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan 11 yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai. Dengan saya Saufi Amelia dengan NIM 11220149, dengan saya Siti Musdalifah dengan NIM 11220021, dengan saya Tri Putri Ayu Banjin dengan NIM 11220011. Pengisian SPT PPN 1111 berdasarkan UU KUHP nomor 16 tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP dalam pengisian SPT adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu adalah perhatian PKP. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. Yang kedua, SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN ke KPP atau KP2KP. Yang keempat yaitu adalah penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP, tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/1/03/2007 dan perubahan atau penggantinya. Yang keenam, setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar. Bentuk dan isi SPT masa PPN 1111. SPT masa PPN 1111 terdiri dari 1. Induk SPT masa PPN, 2. Lampiran SPT masa PPN baik dalam formulir kertas, hard copy atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir. Di sini ada nomor, kode, dan nama formulir pada SPT masa PPN 1111. Di sini ada 6 formulir atau ada 6 kode. Yang pertama ada formulir SPT masa PPN, di mana isi keterangannya nanti adalah induk SPT masa PPN. Yang kedua adalah formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan, di mana untuk keterangannya nanti terdapat lampiran SPT masa PPN sebagai subinduk SPT masa PPN dan memuat keterangan rekapitulasi, penyerahan, perolehan, dan perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Lalu yang ketiga ada nama formulir daftar ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, di mana nanti keterangannya lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang atau BKP tidak berwujud. Kemudian yang keempat ada formulir daftar PK atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, di mana untuk keterangannya nanti ada lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan yang pertama FP selain FP yang menurut ketentuan dan diperkenakan untuk tidak mencantumkan identitas baik nama maupun tanda tangan yang diterbitkan. Lalu untuk lampiran yang kedua ada nota retur atau yang disebut dengan nota pembayaran yang diterima. Formulir yang kelima adalah daftar PM yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau dari luar daerah pabean, di mana untuk keterangannya nanti di dalam lampiran SPT masa PPN untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP atau SSP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Yang terakhir yaitu formulir daftar PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, di mana keterangannya terdapat lampiran SPT masa PPN kegunaan untuk melaporkan FP yang dapat dikreditkan dan yang diterima. Kemudian ada lampiran nota retur atau nota pembatalan atas pengambilan BKP atau pembatalan JKP yang PM-nya yang dapat dikreditkan atau yang dapat diterbitkan. Di sini ada hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama,
yang wajib mengisi SPT masa PPN 11-11, yaitu setiap PKP wajib mengisi atau menyampaikan SPT masa PPN 11-11, kecuali PKP di mana dia menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan PM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 7 dan ayat 7A. Khusus bagi PKP tersebut yang menghasilkan PKP yang tergolong mewah. Dalam hal PKP yang bersangkutan, maka kolom PPNBM pada masing-masing formulir juga harus diisi. Kedua, batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM dan batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 11-11. Batas waktu penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT pada SPT masa PPN 11-11 disampaikan. Dalam hal ini, tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua ada batas waktu pelaporan SPT masa PPN 11-11. SPT masa PPN 11-11 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal ini, batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional. Pelaporan SPT masa PPN 11-11 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 11-11. SPT masa PPN 11-11 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP, KP2KP atau tempat yang lain ditetapkan dengan peraturan Dirjen Pajak. Dan PKP akan menerima tanda bukti penerimaan melalui perusahaan jasa ekspedisi. Surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. Lalu ada elektronik atau e-filing, penyediaan jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 47/PJ/2008 tentang cara penyampaian, penerimaan surat dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik atau e-filing melalui ASP dan perubahan atau penggantinya. Di sini ada beberapa bentuk SPT, yaitu formulir kertas yang disampaikan secara manual kepada KPP atau KP2KP melalui pos ekspedisi atau kurir. Lalu ada data elektronik (eSPT) yang dilakukan dua cara, yaitu secara manual atau secara elektronik. Untuk secara manual biasanya langsung dikirimkan ke KPPP atau KP2KP melalui pos atau ekspedisi kurir. Untuk yang surat secara elektronik bisa langsung menggunakan sistem online yang real time melalui website DJP perusahaan ASP. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.